Jadi saya paham sih kalau bahasa Inggris mungkin karena grammar kali Pak ya, ada rumusnya. Jadi kita Betul, kayak betul. lebih mudah Oh, gitu loh Pak ngisinya. Karena iya. udah apa verbnya misalkan itu udah patokan, jadi kita bisa ngapal gitu sih. Mm-mm. Jadi paham Makanya sih. sekarang makanya sekarang ujian nasional dihapus, ya kan? Mm-mm. Dan itu saya sangat sangat berterima sekali, sangat menerima dengan lapang dada dan harus, tapi bukan berarti tidak ada ujian. Tetap perlu ada ujian, ada penilaian, tinggal kita yang mengemasnya yang harus betul gitu loh. Dan sastra itu harus hati-hati. Sastra itu cara mengujikannya harus hati-hati. Tidak semua tidak semua materi sastra itu bisa diujikan. Majas itu menurut saya salah itu selama ini. Tadi Mbak Susi kan sempat Iya, nyinggung-nyinggung majas ya. iya. Soal majas selama ini salah, itu nggak bisa ditanyakan seperti itu. Oh, kenapa Misalnya Pak? ada 4 baris kan, ada 4 baris Heeh. puisi gitu kan. Ini majas apa gitu? Nggak bisa, itu terlalu logis. Oh Sastra itu iya. bukan wilayah logika. Hmm. Nah, maka soalnya harus diganti. Tidak seperti itu cara menguji majas itu. Nah, misalnya ya Mbak Susi, saya menulis puisi 4 baris. Heeh. Kemudian baris ketiga atau baris keempat saya kosongi ya. Nah, saya rumpangkan. Terus Mbak Susi saya suruh ngisi gitu. Ayo Mbak Susi, baris keempat itu yang bagus gimana gitu. Nah, ketika Mbak Susi menjawab, itu saya tidak bisa memberikan penilaian yang sama dengan siswa yang lain gitu. Misalnya anak 40 itu jawabannya beda-beda. Saya harus bisa menerima 40 jawaban itu. Nah, pendidikan yang bagus itu yang sekarang ini yang dituntut kan yang seperti itu. Ketika jawaban-jawaban bisa beraneka ragam selama masih mengikuti alur yang sesuai dengan konteks dengan teks yang ada, maka semuanya harus bisa diterima. Jadi anak 40 itu bisa benar semua walaupun jawabannya beda-beda gitu. Nah, itu kan bertentangan dengan ujian nasional kan. Ujian nasional kan harus Iya, satu jawabannya. betul. Oke. Nah, itu yang nanti akan ke depan yang akan diusung untuk pembelajaran yang sekarang sama Pak Menteri disebut Merdeka Belajar itu nanti ke sana. Alhamdulillah pada zaman sekarang ya teman-teman, dulu tidak seperti ini. Iya Oke, ya. pertanyaan kedua, ini ada dari Dewa Putra. Oh, ini penggemarnya Pak Nur ini. Dia suka Mas sekali baca. Dewa. Iya, dari Mas Dewa ini bertanya, apa bedanya sufi dan sastrawan? Iya. Eh, kalau dari segi bahasanya kan sastrawan kan orang yang mahir bersastra ya. Iya. Kalau sufi itu kan dari ambil dari orang yang sudah tataran tataran kemampuan eh, nilai-nilai hidupnya mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya itu sudah masuk di wilayah-wilayah spiritual. Jadi ada sastrawan yang sudah masuk ke sufi tapi tidak gini, semua orang selama bisa mencipta itu bisa disebut sastrawan. Tapi tidak setiap orang bisa disebut sufi. Biasanya sufi memang punya kapasitas tertentu ya, punya level tertentu. Itu secara pandangan secara umum gitu. Jadi sastrawan yang sudah melalui proses yang panjang dari tahapan-tahapan mulai pertama dia berkarya, dia mampu mengkaji sosial, dia mampu mengkaji politik, hukum dan macam-macam sampai pada tataran tertentu dia ingin kembali kepada yang sebenarnya, tujuan hidup yang sebenarnya itu apa gitu. Maka karya-karyanya cenderung berbicara tentang kebenaran, nilai-nilai keluhuran, kemuliaan. Nah, orang-orang seperti ini biasanya karyanya cenderung kepada spiritual kan. Nah, ini kategori orang-orang yang masuk kelompok sufi itu. Dan biasanya Oke, kajiannya memang kajian lebih ke agama biasanya kalau sufi itu. itu lebih ke oke, agama. Baik-baik. Semoga sudah menjawab ya Mas Dewa. Saya sendiri sepertinya masih belum paham, tapi oke. Saya pahamnya adalah sufi ke arah agama. Sastrawan itu adalah yang menciptakan sastra. Ya, Kamu? Betul nggak, Pak?
Oke, selanjutnya dari pertanyaannya dari Diurnari. Beda sastra sama linguistik itu apa ya, Pak? Apa? Linguistik sama sastra. Oh, linguistik itu kan kata lain dari kebahasaan. Ilmu yang mempelajari bahasa itu namanya linguistik. Sebenarnya kan sastra dengan bahasa kan tidak bisa dipisah. Itu satu kesatuan kan. Tidak mungkin ada sastra tanpa ada bahasa kan. Tidak mungkin bahasa itu bisa berkembang tanpa dukungan sastra. Jadi dua-duanya itu satu kesatuan. Masalahnya karena ini sudah masuk dalam kajian keilmuan, yang itu nanti dijadikan kajian mendalam di perkuliahan ya di kampus itu, maka linguistik lebih fokus di kebahasaan. Jadi ketika mempelajari huruf, kata, kalimat, paragraf, wacana, teks itu kajian-kajian linguistik. Kalimat masih bisa dipecah-pecah gitu kan. Unsur-unsurnya ada subjek, ada predikat, ada objek gitu. Ya. Itu kajian-kajian linguistik. Tapi kalau sastra lebih banyak berbicara tentang genre. Ada 3 kan selama ini yang dikenal umum itu. Puisi, prosa, dan drama. Jadi kalau tulisannya cenderung terurai, beralur, ada konflik-konflik. Kalau konfliknya itu hanya sekilas sesuai dengan apa yang dialami pelaku secara sekilas, itu namanya cerpen. Kalau ceritanya terurai panjang, perubahan nasib tokohnya ada, itu masuk ke novel kan begitu. Nah, ini prosa. Tapi kalau karyanya singkat, pendek, kata-katanya terpilih, maknanya tersirat, penuh simbol, ya. Kemudian kita tidak bisa menemukan maknanya kalau kita tidak terus membuka tabir-tabirnya itu hingga sampai menemukan isi yang paling dalam itu bagian dari puisi. Tapi kalau sudah didialogkan, apalagi sampai dipentaskan, dipanggungkan, itu drama. Nah, jadi itu sastra kategorinya seperti itu. Semoga sudah menjawab ya teman-teman. Kalau saya sih lebih suka ke arah puisi, Pak. Suka membuat puisi, tapi penikmat prosa novel maksudnya. Oh sih. Kalau boleh tahu novel siapa Mbak Susi yang sering dibaca? Kalau sering ya. Grelie apa? Kalau misalkan Dewi baca Lestari? itu lebih sukanya yang Pak Nur tadi bilang yang sempat dilarang itu sempat baca. Dari ya, kayak kata-kata itu kadang emang sempat terlalu tinggi sih bahasanya menurut saya, tapi kalau udah suka ya saya tetap baca aja sih. Udah mulai perasaan yang main, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan satu lagi ya, Pak, dari Soe. Kapan waktu terbaik mengenalkan sastra kepada anak? Kecolongan mereka baca buku ibunya, tanya diksi ini itu, kegelagapan jawabnya. Iya. Sebenarnya untuk anak-anak paling baik itu pendampingan dulu. Kalau orang dulu kan lewat dongeng itu ya. Iya. Sebelum tidur didongengin itu kan, itu pengenalan yang paling baik. Yang pokoknya intinya mengenalkan sastra itu pada pesan moralnya itu. Bahwa ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang ditawarkan oleh sebuah karya sastra. Nanti kalau dalam bentuk yang lain berwujud komik itu kan, komiknya Andersen, kemudian komiknya Tintin misalnya, itu tapi sudah agak rumit itu ya. Nah, pengenalan berikutnya pendampingan di media televisi. Jadi kalau ada cerita tayangan sinetron anak-anak misalnya, atau film anak-anak, itu mulai dikenalkan sesuai dengan kapasitas umurnya kan. Kalau misalnya ada film bioskop yang bagus, kalau bisa didampingi orang tua mendampingi anaknya itu. Nah, ini ada film, kan orang tua dulu yang harus paham tentang cerita itu, mana cerita yang baik untuk psikologi anak-anak, mana yang tidak kan begitu. Nah,
ketika mereka sudah mulai menjamah karya-karya lain, itu baru mereka harus diberi pengertian, diberi pemahaman. Cerita ini muatannya seperti ini. Nah, jangan dulu, misalnya. Kalau percintaannya terlalu dalam, terlalu jauh, itu mungkin jangan dulu. Nah, syukur-syukur orang tuanya juga ikut membaca, syukur-syukur ya. Ya. Jangan hanya melarang, dia nggak tahu tapi melarang gitu. Iya, ya, setuju. Berarti sesuai umur ya. Biasanya soalnya kalau di film itu ada R plus bla bla bla, itu juga Iya, betul. dijadikan patokan. Terus juga ini Mbak Susi diajak ke toko buku juga kalau bisa. Kalau di Malang kan Gramedia sama Togamas itu kan sudah lengkap ya, secara koleksi buku itu bagus itu. Nah, itu diajak dan kalau bisa malah dibelikan sebagai variasi untuk hadiah ulang tahun misalnya atau hadiah karena prestasi apa gitu, diberikan buku. Dan yang terakhir, ini yang saya lakukan ya, itu anak saya ajak ke perpustakaan umum kota itu. Kebetulan di Malang itu kan koleksinya banyak sekali. Itu saya tunjukkan, ini buku-buku yang bisa kamu pinjam dan layak kamu baca. Oke. Semoga sarannya membantu ya, Mbak. Gitu. Oke, sekarang adalah yang saya tunggu-tunggu, yaitu challenge buat Pak Nur. Yaitu Pak Nur membacakan puisi karyanya Pak Nur. Oke. Karena ini udah di penghujung, kita akan mendengar karya dari Pak Nur. Siapa yang sudah rindu ini? Mbak Susi katanya sering ngarang puisi, Mbak baca dulu. Saya tadi sudah baca, Pak, di awal. Oh, sudah? Oh, nanti terlambat saya ya. Iya. Oke. Sekarang saya baca dulu ya. Judulnya Kembali. Kembalilah, kata kampusku. Jika kau lupa cara mengeja dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan menaruh di saku sebelah mana. Kembalilah, kata kampusku, saat kalimat-kalimat kebencian meruang tanpa makna, tanpa rasa, dan tak kau susun dalam paragraf bergagasan kebangsaan. Kembalilah, kata kampusku, kalau kau jalani dunia pendidikan, tak mampu kau bawa anak didik mengedepankan kejujuran. Dan kembalilah, manakala kau ajarkan sastra, tapi tak mampu kau hijrahkan mereka menuju cahaya. Sudah, Mbak? Keren. Ya Allah. Oke, Pak. Sangat keren, Pak. Merinding. Pak Nur, terima kasih atas puisinya baru saja. Dan ini akan kami save, Pak, BTW videonya. Nanti saya akan tanya teman-teman siapa yang tahu maknanya. Ayo. Pak, karena sudah di penghujung acara, sepertinya kita sudah waktunya berpamit. Alhamdulillah, oke. Jadi, terima kasih atas waktunya Pak Nur. Sama-sama Mbak Susi. Salam hormat saya kepada teman-teman IAW yang luar biasa mengadakan acara seperti ini. Jadi sastra dijadikan materi wacana, siar di media sosial ini menurut saya sangat-sangat hebat ini. Selamat untuk anak teman-teman IAW, hebat, luar biasa. Boleh dong Pak kritiknya kalau dan sarannya kalau misalkan kedepannya gimana gitu tentang Mikutalk ini? Enggak, belum. Bagus nih pokoknya sudah. Salut, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.